Aupi datang membawa air, lalu disusul Mang Juman. Mereka diarahkan oleh Mang Juman yang sudah mendirikan tenda. Tampak wajah serius dari kedua orang tersebut. Padahal masih tampak genangan air mata mengalir di mata Tejo. Namun hanya diam, tak mengejek seperti biasanya. Mereka pun berjalan menuju tenda. Sesampainya di tenda, Aupi mengambil tugas masak. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Tejo dan Kuncen. Karena Tejo dan Kuncen masih tampak syok kala teringat ucapan sosok itu. Tak terasa masakan pun siap. Mereka segera makan dengan lahapnya, menambah energi untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Selesai makan, Tejo berniat membuat kopi. Dilihatnya Mang Erik yang sedang menumpuk kayu untuk membuat api unggun agar terhindar dari hewan buas. Kopi siap dan Tejo menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Dia memanggil Kuncen agar mendekati ke api unggun untuk menghangatkan tubuh yang mulai menggigil karena dinginnya embun. "Ayo Cen, kita ke sana. Jangan melamun terus," ajak Tejo. "Aku takut Jo, ingin pulang," jawab Kuncen mendekap erat kedua lututnya. "Aku pun takut, tapi benar apa kata mereka, ini ospek untuk kita," ucap Tejo. "Nyesel ya keluar dari pesantren? Percayalah, kita pasti bisa melewati ini semua," imbuhnya. Tejo berusaha menghibur dengan cara mengingat kejadian dahulu yang membuat Kuncen bisa tersenyum kala ingat kaburnya mereka dari pesantren. Disanding minum kopi, tawa mulai terdengar dari keduanya. Akan tetapi Wak Juman mulai membuka obrolan serius, membuat keduanya terdiam. "Kalian berdua udah baikan?" tanya Wak Juman dibalas oleh anggukan Kuncen dan Tejo. "Malam ini adalah malam yang sangat panjang, karena semua penghuni hutan akan datang menyerang kita. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi semua itu. Penguasa di sini sangat marah karena anak buahnya sudah kita sakiti," jelas Wak Juman. "Tapi tak perlu khawatir. Selama iman kita kuat, kita bisa menghadapi semua itu dan akan selamat dari hutan ini," imbuhnya. Rasa takut kembali mendatangi Tejo karena tahu kalau yang menunggu mereka bukanlah rajanya, akan tetapi masih pasukannya. Tejo melirik ke arah Kuncen yang hanya bisa diam dengan tatapan cemas. Mau gak mau mereka harus siap menghadapi apa yang akan terjadi. Lalu keduanya mencoba beranikan diri mengikuti apa yang Wak Juman perintahkan agar bersiap menghadapi makhluk gaib yang ada di dalam hutan datar mayit. Wak Juman menyuruh mereka ambil wudhu, lalu berlanjut sholat isya berjamaah. Mereka berwudhu dengan air yang disediakan Aupi. Selesai ambil wudhu, Tejo azan lalu disambung iqomah, lalu melaksanakan sholat berjamaah. Di sepanjang hidup, baru Tejo rasakan sholat yang benar-benar khusyuk. Di dalam sholat mereka, ternyata ada yang ikut menjadi makmum. Entah mengapa, Tejo bisa merasakan adanya satu orang yang ikut sholat. Selesai sholat, Tejo merasa heran, tetapi tak merasa takut. Dia tak mau memikirkan makhluk gaib tersebut, karena Wak Juman, Mang Erik dan Aupi tak merasa terganggu akan kehadiran sosok itu. Tejo memberanikan diri menatap wajah sosok misterius itu. Ternyata sosok itu mirip seseorang yang hadir di dalam mimpinya. Sosok misterius itu balik menatap dengan senyum. Ketika Tejo masih dalam keadaan keheranan dan bertanya-tanya dalam hati tentang sosok misterius itu, sebetulnya siapa sih sosok itu? Wak Juman berdiri dan meminta agar mereka membuat lingkaran kecil. Akan tetapi Wak Juman malah menyuruh Tejo untuk bertugas menjaga raga atau tubuh mereka.
karena takut bila ada kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu bila ada serangan dadakan yang menyerang ke tubuh mereka. Sebetulnya Tejo merasa kesal karena bukan AOP atau Mang Erik yang disuruh melakukan tugas itu. Tetapi sebelum Tejo bisa membantah, Wak Juman berkata, "Kamu pasti bisa dan pasti sanggup menghadapi semua ini." Tanpa bisa membalas ucapan Wak Juman tersebut, akhirnya Tejo hanya bisa menuruti tugas yang sudah diberikan. Selain Tejo, ternyata sosok misterius itu tidak ikut juga berada di lingkaran. Di dalam hati, lagi-lagi Tejo berbicara sendiri. "Udah, disuruh jaga sendiri, temani sosok makhluk yang kayak gini. Tapi kayaknya sih ini makhluk baik." Lantas, Wak Juman pun meminta Mang Erik, AOP dan Kuncen agar memejamkan mata sambil terus berzikir. Setelah mata mereka terpejam, Tejo pun tampak kebingungan. Dia tak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau mengajak mengobrol sosok yang ada di sampingnya, nggak mungkin juga. Kemudian Tejo mengambil sebuah parang. Dia berniat membuat persiapan dan berjaga-jaga karena takut bila ada yang mengganggu kegiatan Wak Juman dan yang lainnya. Sosok yang duduk di sebelah Tejo tampak tersenyum saat melihat Tejo yang sedang mondar-mandir gak jelas. "Si anjir ini dari tadi mah senyum-senyum mulu," gumam hati Tejo dengan kesal. Dalam keadaan yang membuat Tejo semakin bingung, dia lalu mengambil sebatang rokok agar terlihat tak terlalu panik atau kaku lagi. Rupanya, Tejo pun mencoba hal yang tampak gila. Dia menyodorkan rokok kepada sosok itu. "Mau rokok, Bang?" tanya Tejo menawarkan rokok tersebut. Ternyata sosok itu pun mengambil sebatang rokok sambil tersenyum. Sikap sosok itu pun sama seperti manusia biasa pada umumnya. Setelah mendapatkan respon yang cukup baik dari sosok itu, Tejo pun mencoba menanyakan tentang semuanya, yaitu tentang siapa sosok itu yang sebenarnya dan kenapa bisa memasuki di dalam mimpi Tejo, serta apakah tujuannya. Sosok itu pun menjelaskan siapa dirinya, dan garis besarnya adalah salah satu leluhur dari Tejo. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Tejo memanggilnya dengan sebutan Abah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara, seperti suara trompet yang menggema dan sangat nyaring. Keadaan hutan mendadak tampak gelap gulita. Bahkan api unggun yang Mang Erik buat tadi seketika padam. Semua lampu penerangan pun mati. Selanjutnya muncullah beberapa pasang mata yang merah dan bersinar. Akan tetapi Tejo tetap tak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Bahkan Mbak Rapi pun tak ada satupun juga. Si Abah berkata, "Ternyata saatnya sudah tiba." Tejo belum bisa melihat keadaan di sekelilingnya, dan cuma beberapa pasang mata merah yang terlihat olehnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah Wak Juman, Mang Erik dan AOP. Seakan itu sengaja mereka berikan untuk Tejo sebagai penerangan, agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Alangkah terkejutnya Tejo. Ternyata tempat itu telah bermunculan banyak sosok yang sangat menyeramkan. Akan tetapi Tejo pun merasa aneh karena tak terlihat olehnya sosok kuntilanak dan pocong. Namun mungkin aja si Tejo tak terlalu memperhatikan semuanya karena terlalu banyak makhluk-makhluk yang menyeramkan di sana. Terdiri dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya melebihi sebuah pohon besar. Sesosok yang awalnya ketika Tejo mulai masuk di hutan pun juga hadir. Dia pun tak bisa memastikan satu persatu sosok atau makhluk apa seperti mereka. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk itu dianggap sebagai setan yang menakutkan. Akan tetapi bagi Tejo, mereka itu adalah sebangsa siluman atau jin jahat. Sesaat kemudian, si Abah mendadak berubah menjadi seekor macan. Tejo sempat berpikir bagaimana cara untuk melindungi Uwak dan lainnya kalau makhluk yang akan dihadapinya begitu banyaknya. Ketika Tejo masih tengah berpikir, ia melihat Uwak yang lainnya berdiri dari tempatnya.
Masing-masing sudah memegang sebuah pedang. Tejo tak mengerti yang berdiri itu roh mereka atau apa, sebab sosok tubuh asli mereka tetap dalam keadaan duduk bersila. Keempat orang yang telah bersiap memegang pedang berlari ke arah yang berlainan dan langsung menghabisi semua makhluk yang mengelilinginya. Tak terlihat dengan jelas oleh Tejo bagaimana cara mereka menghancurkan makhluk-makhluk itu, karena hanya seperti percikan api yang memenuhi tempat itu, layaknya ada pesta kembang api. Di antara semua makhluk itu, ternyata ada sosok yang terus memperhatikan ke arah Ua dan lainnya, tanpa bergerak dari tempatnya. Seakan mengawasi gerakan Ua dan lainnya, yang sedang beraksi menumpas makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tejo yang menyadari akan hal itu, mengambil sikap siaga, karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Ternyata firasat Tejo memang tak salah. Sosok yang sejak tadi hanya memandangi perkelahian, tiba-tiba mendekat, lalu seketika berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Badannya menyerupai kuda, tetapi mempunyai 4 kepala. Lehernya seperti ular yang bersisi. Keempat kepala itu mempunyai bentuk yang berbeda, yaitu yang ke-1 berbentuk kepala ular, sedangkan kepala yang kedua mirip wajah seorang wanita tua, namun dalam keadaan telah hancur dan terlihat menyeramkan. Pada kepala yang ketiga adalah kepala seekor macan. Kalau kepala yang keempat merupakan kepala seekor kuda. Ketika makhluk yang mempunyai 4 kepala itu hendak menyerang raga Ua dan lain yang asli, seketika itu juga Abah meloncat, lalu menggigit salah satu kepala makhluk itu hingga putus. Raungan kesakitan keluar dari ketiga makhluk itu. Kemudian dengan penuh amarah, makhluk yang kini tinggal memiliki 3 kepala berteriak, "Dasar tua bangga sialan! Berani sekali kau ikut campur dan membantu mereka." Sosok yang sudah aku sebut Abah, dan Tejo pun menjawab dengan suara lantang, "Kau jangan pernah ganggu cucu-cucuku, atau ku lenyapkan kau dari muka bumi ini." Makhluk menyeramkan itu mulai menyerang Abah dengan ganas. Abah pun tak tinggal diam dan langsung meladainya dengan berani. Pada awalnya, perkelahian kedua makhluk dari alam gaib itu berlangsung sangat seru dan mendebarkan. Bagi Tejo, dia seakan melihat sebuah film tentang binatang purba yang mempertontonkan 2 Godzilla tengah bertarung dengan sengit. Setelah beberapa saat kemudian, Tejo merasa bahwa si Abah mulai kewalahan menghadapi makhluk buas dan aneh itu. Tejo pun menjadi bingung lagi karena tak tahu harus berbuat apa. Ingin ikut membantu, takutnya malah menghambat pergerakan Abah. Bila tak membantu, Tejo pun merasa kasihan. Dia juga berpikir kalau seandainya si Abah yang kalah, kemungkinan tubuh asli yang lainnya pasti akan langsung diserang oleh makhluk itu. Dengan begitu, Tejo dan yang lainnya pasti akan mati di hutan ini. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Tejo langsung maju ke depan. Niatnya ingin membantu si Abah. Akan tetapi, baru aja Tejo melangkahkan kaki ke depan, salah satu kepala makhluk itu langsung menghantamnya. Tak ayal lagi, tubuh Tejo langsung terpental. Dia meringis karena kesakitan. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya dirasakannya seperti telah remuk semua. Makhluk aneh itu langsung tertawa, lalu berkata, "Manusia sepertimu itu bukanlah tandinganku. Kau bisa segera kulahap sekarang juga." Sosok berkepala 3 itu langsung berlari ke arah Tejo. Si Abah dengan berteriak memberikan perintah, "Tebas kepalanya." Ketika makhluk itu sudah membuka mulutnya, secara refleks, tangan Tejo yang sudah memegang sebilah parang langsung mengayunkannya. Seketika itu juga satu kepala milik makhluk itu terpotong. Sosok berbadan seekor kuda itu pun merasa kesakitan dan berteriak dengan kencang. Dia merasa sangat marah dan kesal. "Dasar bocah sialan!" teriak makhluk itu yang sekarang hanya tinggal berkepala 2. Ketika Tejo telah berhasil menebas kepala siluman itu, serta membuat makhluk itu semakin marah, Tejo malah merasakan tubuhnya segar kembali.
Sakit yang tadinya diderita pun langsung hilang begitu saja. Semangat Tejo semakin menggebu untuk berkelahi dan ingin memenggal semua kepala makhluk itu. Tanpa merasa takut lagi, Tejo melangkah maju menghampiri siluman itu. Tejo terus memainkan parang yang digenggamnya dengan kuat. Dia merasa seperti seorang pendekar pedang tanpa tanding. Tejo pun merasa hal yang aneh. Tubuhnya seperti lebih jauh kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sekuat tenaganya, akhirnya Tejo berhasil memenggal semua kepala makhluk menyeramkan itu. Pada saat kepala semua makhluk itu sudah terpenggal, siluman itu pun langsung menghilang. Namun setelah siluman itu menghilang, nafsu untuk berkelahi Tejo pun semakin menggebu. Apalagi sekeliling mereka ternyata masih banyak siluman lainnya. Dengan semangat berkobar-kobar, Tejo pun langsung menghambur ke tempat Uwa dan lainnya yang masih sedang bertempur dan memusnahkan beberapa makhluk lagi. Niat Tejo ingin membantu Uwanya untuk menghabisi sosok-sosok mengerikan itu. Namun saat dirinya sudah berhadapan dengan beberapa siluman, tiba-tiba semua makhluk itu langsung menghilang juga. Loh, pada kemana mereka? Tanya Tejo keheranan. Si Abah langsung menghampiri Tejo dengan sosok yang sudah berubah menjadi manusia gagah. Sambil tersenyum, Abah berkata, "Semuanya udah berakhir. Sekarang Abah mau izin untuk pamit pulang ke alam Abah lagi. Sampaikan salam Abah untuk mama kamu ya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi Abah lagi di sini. Setelah ini, kamu serta yang lainnya nggak perlu takut lagi dengan hutan ini." Abah pun berjalan menjauhi Tejo dan yang lainnya. Hingga akhirnya si Abah benar-benar menghilang. Setelah itu Tejo segera menuju ke arah tenda. Baru disadari juga oleh Tejo bahwa roh mereka berempat pun ternyata sudah tak ada lagi. Tetapi di tubuh mereka masih tampak mengeluarkan cahaya. Karena merasa situasi sudah mulai aman, Tejo duduk dan bersender di sebuah pohon. Dia merasakan badannya sangat letih dan lelah. Namun di benaknya masih memikirkan semua kejadian tak masuk akal yang baru saja dialaminya. Kalau hanya sebatas bertemu dengan setan, mungkin adalah hal yang biasa dan banyak orang yang mengalaminya. Akan tetapi bisa bertempur dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan tersebut terasa berada dalam sebuah adegan film antara genre horor dan komedi. Di dalam kesunyian malam dan keadaan tubuh yang kelelahan, Tejo tiba-tiba tampak terkulai seperti orang yang pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Tejo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan dari luar tenda. Yang sudah bisa dipastikan bahwa suara itu berasal dari saudara Tejo. Saat terbangun, ternyata Tejo sudah berada di dalam tenda. Dia pun bergegas keluar tenda karena ingin menanyakan kondisi mereka. Namun saat sudah berada di luar, dirinya malah disambut dengan candaan dan ledekan dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya, Tejo mengurungkan niatnya untuk bertanya, karena dilihatnya mereka semua dalam keadaan baik dan segar bugar. "Wih, jagoan udah bangun tuh. Sini ngopi dulu, biar rileks," ucap Mang Eri melihat kehadiran Tejo. "Sini Jo, sarapan dulu, ada nasi liwet nih," timpal Kuncen pula. Tanpa menunggu tawaran lagi, Tejo langsung menghampiri mereka. Dengan nikmatnya, Tejo menyantap makanan yang terhidang di depannya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi dia sangat lelah karena semalaman habis bertarung dan juga merasa sangat lapar setelah bangun tidur tadi. Seperti lelaki pada umumnya, selesai menghabiskan makanan, Tejo mulai menyalakan sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia pun berpikir kembali. Di dalam hatinya penuh berbagai pertanyaan. Kenapa dia bisa berada di dalam tenda saat terbangun tadi? Juga kenapa ada kejadian yang mengerikan sekaligus membuatnya bangga yang dialaminya semalam. Akan tetapi Tejo merasa lega saat Mang Erik menjelaskan. Ketika melihat dirinya pingsan, Mang Erik lah yang memindahkannya ke dalam tenda. Meskipun tak ada satupun dari mereka
yang membahas kejadian semalam, dan seolah tak ada apapun yang terjadi. Tejo pun merasa malas dan tak perlu menceritakan tentang semua hal yang dialaminya semalam. Namun pada akhirnya Tejo pun bertanya, "Yuk, kapan kita cari batu akiknya? Biar kita cepat pulang." Akan tetapi Tejo menjadi bengong karena semua saudaranya langsung tertawa setelah mendengar pertanyaan itu. Lalu Kuncen yang menjawab, "Udah santai aja, batunya udah dapat kok." AOP pun menimpali, "No, batu tuh udah banyak banget samping tenda. Saatnya kita nikmati alam dulu di sini." Tejo merasa terkejut dan cuma bisa melongo ketika dilihatnya batu-batunya ternyata memang sudah ada. Karena masih penasaran, Tejo meminta penjelasan kepada Kuncen, yaitu kapan mereka cari batu itu. Dari penjelasan Kuncen, ternyata Tejo pingsan selama 2 hari. Sambil menunggu Tejo siuman, semua saudaranya sibuk mencari batu. Tejo akhirnya paham dan merasa senang karena apa yang menjadi tujuan telah tercapai. Sore harinya mereka pun keluar dari hutan itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, tak ada satu orang pun dari mereka yang menceritakan tentang kejadian waktu itu. Bahkan banyak teman-teman mereka yang mengajukan pertanyaan kepada Tejo. "Gak ada apa-apa kok." Hanya itulah jawaban dari Tejo, dan banyak dari mereka yang tak percaya dengan jawaban Tejo. Pesan dari Tejo, cukup orang-orang yang ikut dalam perjalanan aja yang tahu kisah ini. Oh iya, setelah berkelahi dengan sosok siluman yang ada di hutan, mereka langsung hilang. Tetapi bukan hilang untuk selamanya, karena mereka masih ada. Intinya makhluk gaib itu ada, tapi tak semua makhluk gaib menyakiti manusia. Satu lagi, sebenarnya perwujudan setan tergantung dari pemikiran rasa takut kalian. Coba aja hilangkan rasa takutnya. Contoh, imajinasikan sosok yang dilihat menyerupai seorang idola.